Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau PAI. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Atau dengan tema lain, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, kalian dapat mengetahui arti iman secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, kalian dapat mengetahui makna iman atau pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui dalil akli dan dalil nakli. Yang keempat, kalian dapat memahami Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tema ini berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nah, kali ini kita akan membahas rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa arti iman? Ya, apa arti iman secara bahasa maupun istilah? Nah, iman secara bahasa yaitu percaya, ya, percaya atau membenarkan, ya, percaya, meyakini, atau membenarkan. Nah, iman secara istilah yaitu kepercayaan yang diyakini kebenarannya, ya, kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, ya. Kemudian diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi kalau iman secara istilah itu ada 3 tempat. Pertama, diyakini dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan atau diikrarkan dengan lisan, dan yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, jadi iman itu harus ada 3 aspek. Tidak ada atau tidak boleh berkurang, ya. Tidak boleh berkurang, ya, satu aspek. Kalau satu aspek atau 2 aspek kalau berkurang, maka tidak sempurna iman seseorang. Nah, selanjutnya adalah apa itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Ya.
atau wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Ya. Kemudian pengakuannya itu dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, jadi tadi jelas ya gabungan antara iman dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beriman kepada Allah berarti kita pertama harus meyakini, ya, percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya. Kemudian diucapkan dengan lisan, ya, dengan membaca 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang yang mau masuk Islam, 2 kalimat syahadat ini adalah menjadi syarat. Ya, dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi mengikrarkan, ya. Setelah dia meyakini, kemudian diikrarkan. Nah, setelah diikrarkan, nah, dia harus beramal soleh. Dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada salat, ada zakat, ada puasa, nah, ada haji. Nah, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minuman keras, durhaka kepada orang tua, ya, berakhlak yang jelek. Itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembuktian eksistensi Allah atau bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 caranya. Yang pertama dengan dalil akli. Ya. Dapat dijangkau dengan akal. Yang kedua dengan dalil nakli. Dalil dari Al-Qur'an. Penjelasannya adalah dalil akli suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, keteraturan alam semesta. Seperti matahari berputar pada porosnya. Ya. Pergantian malam, siang, itu bagaimana pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah. Contohnya adalah ayat Al-Quran, Quran surat kedua ayat 177. Dan hadis Jibril tentang rukun iman. Tadi yang Pak Didin sampaikan tentang rukun iman. Rukun iman yang 6. Itu adalah lahir dari hadis Jibril. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nama Allah muncul di alam semesta. Nah, ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akli. Ya. Mari kita saksikan. Adanya kalimat Allah. Ya, coba kalian fokus ke 3 titik di kalimat Allah, ya, selama 10 detik, kemudian kalian palingkan pandangan kalian ke tembok. Itu ada nanti tulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di jari kita, ya, jari kita ini, ya, dari kelingking sampai jempol, ini bertuliskan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada di pohon, ya, di pohon tuh. Di pohon ada kalimat Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW. Di bebatuan, ya. Di pohon atau di daunnya ada kalimat Allah. Awan, ya, bertulisan Allah. Nah, ini di ikan, ya. Di ikan, Masya Allah, ada tulisan Allah, ya. Nah, ini di awan lagi. Sama di awan. Banyak, ya, kalimat atau lafaz Allah didapatkan di awan. Ya. Ini juga di pohon juga, ya, Masya Allah.
Nah, ini ya, ini masih di pohon. Itu adalah pembuktian ya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akli. Ya, kita dapat melihat di alam semesta, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau di tangan kita ini ada apa ini ada 81. Ya, kemudian yang satunya adalah ya 81 sama 18 ya. Nah, di garis kita, tangan kita. Jumlahnya adalah 99. Berarti itu adalah Asmaul Husna. Ini dari tangan kita, dari tubuh kita pun kita bisa melihat ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membuktikan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil nakli. Nah, kalau tadi dalil akli, sekarang dalil naklinya dengan nas Al-Qur'an. Ya. Banyak ya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Wadidin akan menyampaikan 3 saja. Ada di surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini. Selanjutnya ada di surat Al-Qasas ayat 30. Inni anallahu rabbul alamin. Ya, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb bagi semesta alam. Kemudian di surat An-Nisa ayat 136. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ketiga ayat ini sudah cukup meyakinkan ke dalam diri kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sifat iman. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, atau iman itu bisa, kalau dalam bahasa ulama, yazid wa yanqus, bisa tebal, bisa tipis. Ya. Nah, iman itu bertambah atau menjadi tebal dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amal soleh. Itu cara meningkatkan keimanan atau menambah keimanan. Nah, iman itu akan berkurang dengan apa? Dengan banyaknya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara agar bertambahnya iman adalah dengan memahami nama-nama Allah ya yang baik dan indah, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ini ya Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna. Nah, secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Itu makna Asmaul Husna secara bahasa. Adapun secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah ya sebagai bukti keagungannya. Ya. Nah, dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asma. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, itu adalah pengertian iman secara bahasa dan istilah.
Nah, dalil nakli Asmaul Husna ya, ada di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik. Nah, itu ya. Ini dalil pengertian dan dalil Asmaul Husna. Nah, ini ya yang sudah kalian hafal insyaallah tentang Asmaul Husna. Ya, dari kalimat Allah sampai As-Sabur. Ya, silakan dihafalkan. Ya, nanti tugasnya insyaallah akan menghafal Asmaul Husna. Ya, seperti itu. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu tentang Al-Alim. Ya, Al-Alim. Nah, Al-Alim itu adalah artinya Allah Maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Ya. Kalau kita manusia terbatas, kita hanya bisa melihat hal yang nampak saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Nah, ini ya. Ini harus kita yakini dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ya. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Nah, ya, ini dalil naklinya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Nah, ini bukti dalil nakli tentang Allah itu Maha mengetahui. Ada kisah ya. Nah, ya, ada di pesantren itu ya, ada satu santri yang spesial oleh kiainya. Sangat sayang terhadap santri ini, sehingga membuat kecemburuan santri-santri lain. Nah, bukan tanpa alasan kiai itu menyayangi santri yang satu itu. Ya, tentunya pasti memiliki kelebihan. Nah, satu saat ya, kiainya atau ustadznya itu mengumpulkan para santri, ya, dan meminta kepada santri-santri yang lain itu untuk ya mendatangkan 2 perwakilan dari santri itu. Berarti ada 1 santri kesayangan dan 2 santri dari pondok pesantren itu. Kemudian ya, ketiga santri ini diberikan ayam masing-masing 1. Dan kiainya itu memerintahkan ketiga santri ini untuk mempersilahkan menyembelih hewan yang dipegangnya itu, dan tidak boleh 1 orang pun yang melihatnya. Maka berpergianlah, ya, berangkatlah ketiga santri itu. Santri yang pertama dia berkeliling cari tempat yang sepi, yang tidak ada orang melihatnya. Dia masuk ke gua kemudian disembelih. Ya, santri yang kedua dia lari, kemudian cari tempat yang sepi, dia lari ke hutan,
ya ke hutan yang lebat, dia tengok kanan kiri, depan belakang, sepi, sembelih. Kemudian santri yang ketiga, dia keluar, tapi akhirnya kembali lagi. Setelah beberapa saat, ya dikumpulkan kembali, ya santri-santri beserta ketiga santri itu. Kemudian ditanya santri yang pertama, bagaimana? Udah disembelih ayamnya? Sudah, Kiai, saya sembelih di gua. Insya Allah sepi, nggak ada siapa-siapa. Santri yang kedua, bagaimana kamu? Ya, saya juga sudah menyembelihnya. Saya menyembelih di hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa. Kemudian santri yang ketiga, kalau kamu? Saya masih hidup, Ustadz atau Kiai. Kenapa kamu tidak menyembelihnya? Karena tidak ada. Jawaban santri yang kesayangannya itu adalah tidak ada satu tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, ini ya membuktikan betapa atau bagaimana kiai itu sayang terhadap santri itu karena dia memiliki keimanan, keyakinan yang hebat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia spesial ya kesayangan kiai ini. Nah, itu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran kali ini cukup dicukupkan dulu. Mudah-mudahan keimanan kita makin tebal pada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya dengan meyakini Asmaul Husna. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.